Gadis ini baru berusia 18 tahun. Tubuhnya juga sudah matang. Tapi dia tetap pergi ke kamar ayah tirinya setiap hari. Dan biarkan ayah tirinya menenangkannya hingga tidur seperti saat dia masih kecil. Melihat wajah cantik gadis itu, ayah tirinya langsung tersipu malu dan hanya bisa berbalik dan berjalan pergi. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Tapi gadis itu masih bergoyang di depan matanya tanpa ragu-ragu. Hati David semakin bingung. Karena mereka adalah keluarga yang menikah lagi. David dan istrinya sudah lama eksis hanya sebatas nama saja. Ternyata istri tiri David adalah seorang model fashion. Dia berpakaian indah dan terbuka, keluar sepanjang hari. Hari ini mereka berdua bertengkar hebat. Tak disangka, istrinya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil saat baru saja hendak keluar rumah. Ayah dan anak itu langsung berpelukan dan menangis. Pria tersebut awalnya bermaksud membiarkan gadis itu tinggal bersama ayah kandungnya. Namun setelah bertahun-tahun, ketergantungan gadis itu pada ayah tirinya sudah lama menjadi lebih daripada ayah kandungnya. Dia tidak tega meninggalkannya. Tidak mungkin, pria itu hanya bisa membiarkannya tinggal. Tapi dia menempel padanya sepanjang hari. Dan selalu berlari ke kamar David di tengah malam. Lalu dia bilang dia takut dan tidak berani tidur sendirian. Setelah selesai berbicara, Alice kecil berbaring di pelukan David. Kemudian dia mulai menceritakan cintanya kepada David. Setelah mendengarkan, David kewalahan. Dia mengira putrinya masih muda. Jadi dia tidak bisa membedakan antara cinta keluarga dan cinta untuk orang lain. Alice segera menegaskan bahwa dia mengerti apa itu cinta. Dia harap ayah tirinya tidak memperlakukannya seperti anak laki-laki. Dan beri dia kesempatan untuk jatuh cinta. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menunggu balasan dari David. Tak disangka keesokan harinya David pulang dan menyalakan lampu. Kemudian melihat Alice terbaring di tempat tidurnya. David segera berbalik dan pergi. Dia pikir Alice akan menyerah jika dia menunjukkan sikap dingin terhadap Alice. Dia tidak menyangka bahwa malam berikutnya Alice akan datang lagi. Lalu berbaring tepat di sebelah David. Dan beritahu David bahwa dia di sini. Karena dia tidak berani tidur sendirian. David tahu jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat sesuatu yang buruk akan terjadi. Untuk benar-benar memotong Alice, dia memutuskan untuk mengirim Alice pergi. Dan membiarkannya tinggal bersama ayah kandungnya. Tapi setelah Alice pergi, David merasa tidak nyaman. Dia down sepanjang hari dan tidak bisa berkonsentrasi. Sampai hari Natal dia menerima telepon dari Alice. Jadi dia sangat ingin mengemudi untuk menemukannya. Putrinya memasuki kamar hotel ayah tirinya. Mulai membuka pakaian begitu dia masuk ke pintu. Ayah tirinya sangat ketakutan sehingga dia pergi semalaman. Namun keesokan harinya, Alice menyusul. Dan pergi ke rumah David. David tak berdaya. Dia menyiapkan kamar untuk Alice tidur. Namun Alice tidak ingin tidur sendirian. Dia harus tidur dengan ayah tirinya. David meyakinkannya dengan yakin bahwa, "Kamu masih muda, jadi jangan terlalu bergantung pada ayah. Dan jangan menganggap cinta keluarga sebagai cinta. Kamu lebih banyak berhubungan dengan pria seusiamu. Lambat laun kau akan memahami cinta sejati." Alhasil, malam itu David pulang kerja. Dia mendengar banyak suara di rumahnya. Dia membuka pintu dan melihat ruangan itu penuh dengan anak laki-laki. Alice mendengarkan David dan memanggil semua anak laki-laki di sekolah untuk pulang dan bermain. Bukan itu saja, ketika David pulang keesokan malamnya, David melihat anak laki-laki lain berjalan keluar kamar Alice. Melihat Alice terengah-engah. Pada saat ini David marah. Dia memberitahu Alice bahwa ini salah. Dan dia seharusnya tidak membuatnya marah dengan cara ini. Tapi Alice tidak terlalu peduli. Dia bahkan mulai keluar di malam hari. Dan berendam di bar setiap hari. David sedikit khawatir, jadi dia terjaga sepanjang malam menunggu Alice pulang. Ketika dia melihat Alice kembali ke rumah dengan selamat, dia menghela nafas lega. Tapi melihat Alice menjadi semakin cantik, David tiba-tiba mengerti.
Dia akan memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Tanpa diduga, keesokan paginya, ayah kandung Alice datang ke pintu. Begitu dia membuka pintu untuk melihat, David panik. Namun ayah kandung Alice tidak berpikir banyak tentang hal itu. Dan ketika dia melihat ekspresi panik Alice, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia ragu-ragu untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Akhirnya keduanya bekerja sama dan berhasil membodohinya. Lalu ayah kandungku pergi. Kupikir mereka akan hidup bahagia selamanya. Tapi sebuah kejadian terjadi. Malam ini, Alice tiba-tiba membangunkan David. Mengatakan bahwa gadis kecil tetangga itu sakit. Mereka berdua bergegas ke rumah tetangga untuk melihat. Gadis kecil itu sebenarnya sedang demam tinggi. Dia masih sendirian, dan ibunya belum pergi. Pekerjaan rumah jadi David dan Alice segera membantu memanggil dokter. Ketika dokter merawat gadis kecil itu, David melihat dekorasi tetangga, dan melihat piano di tengah ruang tamu. David dulunya adalah seorang pianis yang kurang dikenal, tapi harus melepaskan hasratnya untuk mencari nafkah. Sekarang melihat piano di depannya, dia tiba-tiba merasakan keinginan kuat mengalir kembali. Rindu rumah seutuhnya, punya istri dan anak. Di waktu luangnya, ia bisa bermain piano untuk keluarganya. Tunggu sampai ibu gadis kecil itu pulang. Dan perhatikan ibu dan putrinya berdekatan. Rasa rindunya mencapai puncaknya. Keesokan harinya Alice yang sensitif dengan cepat merasakan ada yang tidak beres dengan David. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertengkar. Namun saat ini David sudah tidak peduli lagi untuk menghibur Alice. Alice dia pergi ke rumah tetangga sendirian. Kemudian wanita itu dengan hangat mengundangnya masuk. Keduanya sedang minum teh dan mengobrol. Tapi teh hari ini sepertinya terlalu banyak. Jadi dia tidak meminum semuanya sampai larut malam. Sementara itu, Alice lama berdiam diri di rumah menunggu David. Dia bangun dan melihat David terakhir tidak berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, David dan Alice diundang oleh tetangga. Dan melihatnya bermain piano. Alice melihat mata David yang terfokus. Kemudian dia sepertinya memahami sesuatu. Setelah pertunjukan, Alice menangis, mengacau berkeliling dan berkata, "Hatimu sudah menjadi milik orang lain, lalu kenapa aku bertahan?" Jadi dia dengan sungguh-sungguh mengucapkan selamat tinggal pada David. Dia juga tidak mau mendengarkan kekeliruan David. Lalu Alice juga dengan ayah kandungnya jalani kehidupan normal kembali. Dan David pun berhasil memulai sebuah keluarga baru dengan tetangganya. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang hidup bahagia bersama. Apa yang terjadi di masa lalu? Mereka benar-benar tidak ingin khawatir lagi.